hidup sampai hari ini Bapa. Kami hidup karena kasih-Mu, karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari panggil namanya Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan kepada Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Mengubah hidup, Kau memilihku, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Bapa, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan walaupun kepada Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengubah hidup kami, mengubah hidupku. Terima kasih Bapa, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari panggil namanya Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Sungguh benar Tuhan, Engkau alasan kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan di sepanjang minggu ini.
Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami hari lepas hari. Tuhan memelihara kami, bahkan melindungi kami dari segala keadaan yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bapak, seberapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap yang datang pada Engkau pagi hari ini. Dari bangku terdepan sampai terbelakang, semua Tuhan jamah, Tuhan lawat. Bapak, kami rindu menikmati Engkau di setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan, hadirat Allah yang dahsyat kami alami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang berkata Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan lingkungan kami. Bahkan Tuhan lewat setiap nyanyian pujian yang terdengar di tempat ini, memberkati setiap telinga yang mendengarkannya Tuhan. Terlebih Tuhan, anugerahkan keselamatan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Roh Kudus ambil alih pada kami ini Tuhan. Bahkan menguasai hati dan pikiran kami, konsentrasi kami tertuju hanya pada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berserah menyatakan Engkau tempat ini. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan Bu Saudara. Shalom. Shalom. Semua sukacita. Amin. Amin. Kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan kondisi kita. Amin. Kita tetap semangat bersukacita karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kita memasuki gerbangnya Tuhan pagi. Bersama-sama kita akan menjadi kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersukalah, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, mulia Tuhan Sang Kepala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencinta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu naikkan pujian, mulia Tuhan Sang Kepala, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sudah percaya Tuhan kita baik? Amin. Kalau kita ada sampah di semua karena kebaikan Tuhan, sehingga pun sudah bangkit dari kita lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Kita mengatakan pada Tuhan, kami terima. Berikan dulu tos kiri kanannya, lebih semangat. Ayo semangat. Bangun, bangun.
Ayo. Udah bangun dari jam 3. Kita mengatakan pada Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kita bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Katakan semua lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Saudara, sebentar akan saya buka roh kesaksian bagi saudara menceritakan cita kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu itu saya persilakan. Ada yang ingin ceritakan cita kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Semua diberkati? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Roma 8 ayat 29. Situ persilakan untuk berdiri, kita bersama-sama. Semua sudah dapat? Kita baca bersama, hitungan ada 3, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita
Jadikan kami Tuhan bejana-bejana yang haus lapar akan Kau Tuhan, yang diisi oleh kebenaran firman-Mu pagi hari. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih. Kita mengatakan kepada Tuhan, kekuatan di jiwa kami Tuhan hanya ada ketika kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Ketenangan batin kami hanya ada saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku Tuhan, bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kata sekali masuk-masuk kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku Tuhan, bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita yang datang pagi hari ini menjadi bejana-bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa kita, ketenangan bagi batin kita. Terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau ketenangan batin kami, Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagimu, Yesus. Jadikan kami seperti yang Engkau ingini di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Selalu Tuhan rindu dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan pada Tuhan, ku tak membawa apapun itu saat kami datang ke dalam dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dengan lembut kepada Tuhan, inilah yang kami punya Bapa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
dalam biarlah seluruh hidup kami benar-benar kami hidup hanya serupa dengan Tuhan saat sampai saatnya kami dipanggil kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kondisi kami mungkin hari-hari ini banyak jemaat yang kebanjiran, tapi kami percaya kasih terus menuntun kami, menjaga setiap kami, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Setiap yang tidak berkenan kepada Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya dengan harapan Engkau menyertai setiap kami. Kami cukup diam dengan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Memang sementara kita memang ada berapa hari ini speaker kita tiba-tiba mati yang sebelah sini, dan kemarin saya harus ke Senen mencari. Ini sudah sebenarnya agak bagus, datanya yang gede lagi lebih bermasalah lagi. Jadi sebenarnya kenapa ditaruh di tengah? Kalau orang yang nggak mengerti, kok itu ditaruh di tengah? Sebenarnya supaya nanti secepatnya sudah hujan mulai reda, supaya kita bisa turunkan ke bawah. Ini sebenarnya memang bagusnya di bawah dan di atas. Jadi aja jadi banyak storingnya. Nah, tapi tidak membuat kita jadi itu ya, tetap masih ada sukacita. Amin. Alhamdulillah. Ya, kita coba lanjutkan seri ketaatan, serupa dengan Kristus, dan saat ini saya bicara tentang ketaatan, seri ketiganya. Jadi ini pasti nanti saya berseri. Jadi seri pertama kemarin, seri pertama, seri kedua, dan sekarang seri ketiga. Nanti kalau pengkhotbah yang lain kan berbeda. Tapi saya coba sebagai gembala, saya coba buatkan seri supaya jemaat bisa menangkap semuanya ya. Jadi saya buat sedemikian rupa, saya berdoa kepada Tuhan, dan mulai saya coba sampaikan seri-seri berikutnya. Hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Nanti kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Coba dibantu dulu supaya sebelum kita lanjutkan. Bisa dibuka dalam Yohanes 4 ayat 34. Bisa tampilkan? Muncul ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus Kepada mereka, makanya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam 2 minggu yang pertama, serupa dengan Kristus, seri yang pertama kedua, kita telah belajar bahwa menjadi serupa Kristus adalah rencana kekal Allah. Dari proses itu dimulai dari pembaharuan pikiran serta hati. Dan untuk minggu ini kita masuk pada ciri yang penting lainnya, yaitu hidup Kristus, yaitu ketaatan. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan tentang ketaatan, tetapi menjalani ketaatan itu secara sempurna. Seluruh hidupnya diarahkan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi saat Yesus ada di bumi, dia taat kepada Bapa. Jadi dia tidak secara pribadi, seenaknya dia, tidak. Tapi dia menaati karena ada Bapa.
karenanya dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ayat ini nggak usah ditafsirkan terlalu jauh, harus ada teori, enggak. Kita sudah tahu bahwa Dia tahu ada Bapa yang harus Dia ikuti, yang harus Dia taati sampai rencana Bapa itu terjadi dalam hidup. Oleh karenanya, kalau kita lihat ayat ini, ketaatan yang pertama adalah gaya hidup Kristus. Jadi ketaatan adalah gaya hidup Kristus. Bagi Yesus ketaatan bukan beban, melainkan sumber kehidupan. Kadang-kala kan kita bilang sama anak-anak kita, anak-anak, kamu harus taat ya sama orang tua. Tapi kadang saya melihat kita terlalu keras kepada mereka. Akhirnya mereka bilang, iya Pak, iya Ma, saya taat. Tetapi ada ketakutan di sana. Dia mau taat sama orang tua, tapi ada rasa ketakutan. Sama dengan juga kita bekerja. Kadang mungkin memang ada intimidasi, sehingga kita jadi ketakutan sama bos kita. Akhirnya kita bilang, ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya bukan ketaatan yang dibilang Tuhan Yesus adalah gaya hidup, tetapi ketaatan yang karena ada sanksi. Atau anak-anak kita mengatakan ada sanksi yang kita berikan kepada mereka. Itu bukan taat yang dibilang gaya hidup, tetapi keadaan terpaksa. Taat karena terpaksa. Takut sama ayah, takut sama ibu. Jadi ya sudahlah. Bapak Ibu, hal yang anak-anak seperti itu atau kita yang melakukan itu, sekali waktunya pasti kita akan memberontak. Atau mungkin kita pelayanan tiba-tiba untuk menyenangkan hati gembala, gak apa-apa, yes semua. Tapi nanti titik terakhir, ada saatnya kita akan memberontak kepada pemimpin atau gembala kita. Karena kita pikir gak sesuai. Bukan ketaatan yang seperti itu. Jadi Yesus tekankan bahwa ketaatan Yesus itu adalah gaya hidup. Itu menjadi gaya hidup yang harus kita miliki dari setiap kita. Pada saat kita mengatakan saya mau percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, berarti seluruh hidup kita sebenarnya kita sudah menyerahkan kepada Dia. Dan harusnya hidup kita harus teladan daripada Tuhan. Makanya saya bilang agak berat loh sebenarnya mengikuti Tuhan. Orang bilang gampang, tapi sebenarnya kalau kita mau menjalani hidup ini untuk mengikuti Tuhan, berarti keinginan kita, pikiran kita yang belum diperbarui, yang masih memang benar-benar pikiran manusia kita sesungguhnya, pasti kita akan memberontak. Gak mungkin kita bisa taat kepada Dia. Sehingga Tuhan Yesus ingatkan, terutama Rasul Yohanes menuliskannya dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketaatan bukan karena kewajiban yang terpaksa. Ketaatan adalah ekspresi kasih dan hubungan Yesus dengan Bapaknya.
Jadi ada, karena dia memiliki hubungan dengan Bapa, jadi dalam dia melakukan segala tindakan dalam hidupnya saat dia berada di bumi ini, itu bukan karena terpaksa, tapi dia mau melakukan untuk menyelesaikan maksud dan tujuan Bapa. Ini harus dikorbankan. Kalau dia nggak taat, tentu saat ini kita tidak bisa melakukan, tidak bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Yesus kita. Hubungan kita akan terus, dan mungkin kita semuanya akan binasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Yesus ada di bumi, semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, dia itu hanya satu tujuan. Dia hanya menyenangkan hati Bapa. Tidak ada yang lain. Dia hanya mau supaya Bapa dikenal setiap umat manusia yang ada di bumi, bahwa dia adalah Bapa pemilik dari segalanya. Orang yang serupa Kristus tidak bertanya apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kalau orang yang serupa dengan Kristus, seluruh pikiran, seluruh hidup benar-benar dia hanya mau sama dengan Yesus. Kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita tidak ada lagi ego kita sendiri. Tidak ada lagi keinginan-keinginan yang menyenangkan daging kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, apakah itu menyenangkan atau tidak? Makanya kadang saya tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan kalau tidak sampai sebatas itu. Maka pelayanan yang kita lakukan banyak yang kita manipulasi. Banyak yang kita lakukan hanya mau menyenangkan daging kita. Makanya Bapak Ibu, saya tiap itu harus bergumul dengan ini. Karena kalau tidak, apakah saya harus kembali? Apakah yang saya lakukan untuk tawang itu menyenangkan daging saya, supaya orang bisa melihat saya? Itu saya sangat hati-hati dengan pelayanan. Karena Tuhan kan tahu semua hati kita. Dia mengerti. Apakah benar-benar kita mengikuti Tuhan karena ada apa? Kita melayani Tuhan karena ada apa? Ini yang harus benar, harus tuntas dalam hidup kita kalau kita mau musuh pada Tuhan. Kita belajar pada Yesus. Yesus lakukan semua pada saat dia ada di bumi itu hanya melakukan kehendak Bapa. Jadi seharusnya dalam setiap kehidupan kita, kita mulai harus berani bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Makanya saya mempercayai banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sering mereka kesaksian, mereka sampaikan di buku, mereka menulis buku-buku mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka tanya Tuhan. Saya percaya karena mereka mulai memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan.
yang dekat dengan Tuhan, sehingga semua apa yang mereka lakukan mereka pasti harus tanya Tuhan. Sehingga di sini saya berulang-ulang saya sampaikan, kenapa saya berani ngambil tawar? Karena saya tahu Tuhan memberi visi buat aku. Kalau tidak, mungkin sampai hari ini kita belum bisa. Saya belum bisa harus mengambil keputusan pelayanan, mengambil keputusan untuk pengobatan. Itu saya tahu semua karena saya tanya Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi, tentu dalam ketaatan tentu ada penderitaan yang harus kita lalui. Jadi yang kedua, Kristus taat sekalipun harus menderita. Ibrani pasal 5 ayat 8 berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ketaatan Kristus tidak selalu mudah, tidak selalu nyaman, tidak selalu dimengerti oleh manusia. Seharusnya ketaatan kita kepada Tuhan tidak selalu mudah, tidak selalu nyaman, dan juga orang-orang mungkin di sekitar kita tidak mengerti dengan Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, pasti mungkin orang-orang di sekitar kita banyak yang tidak mengerti. Bisa aja mereka so suci, so baik. Malah mereka berpikir di bumi ini tidak ada lagi yang bisa baik yang dilakukan. Semuanya sudah berubah. Saya kemarin habis dari sini, saya ke Pulau Bandara. Pulau Bandara, karena memang ada janjian orang, sambil ngobrol di warung kopi. Nggak tahunya warung kopi itu cuma Bu Lydia Mahanain. Jadi Kotomi ini kenal, tapi dia kenal orang Kristen. Jadi kita sama-sama minum di situ, minum kopi. Ini orang gereja loh. Oh, orang gereja. Dia bilang, kok? Ya, gereja di mana? Saya di Mahanaim. Oh, GP ya Mahanaim. Bu Lydia. Ya. Oh, saya yang di Tawang. Oh, Bapak yang di Tawang. Iya. Sambil ngobrol situ, nggak taunya memang rupanya orang-orang tua banyak di situ. Nggak taunya ada salah satunya ini orang Chinese yang di sini. Dia bilang begini, Om, saya sekarang ini mana enaknya aja kalau saya ke gereja. Oh, kok bisa begitu kok? Iya. Sekarang ini saya agak nggak yakin, nggak tahu percaya sama hamba Tuhan. Oh, bisa begitu. Kan itu saya dari situ juga kaget juga. Contohnya dia bilang begini aja. Sekarang coba lihat, Om, orang itu buka gereja, entar dia jemput dari mana? Dijemput sana bawa. Dia bawa orang-orang, padahal orang-orang itu sudah bergereja, dibawa lagi ke situ. Makanya saya agak nggak terlalu percaya sama Bapak Tuhan sekarang. Oh, nggak semuanya juga seperti itu. Nggak boleh juga kok harus merasa seperti itu. Bisa aja. Ada juga Bapak Tuhan memang karena dia mungkin melihat dari kondisi keadaan tempat itu. Mungkin kalau buat gereja di sana tidak bisa, dia harus bawa mereka ke sana. Tapi yang benar-benar murni, yang benar-benar menerima Tuhan, baru menerima Tuhan dibawa ke sana, nggak ada yang salah sih. Iya, tapi kalau saya melihat, ya saya bukan mau ini, kakak ipar saya juga gerejanya besar, kaget saya. Berarti kan kecewa dia melihat itu.
Kakak ipar saya buat gereja besar begitu. Orang-orang kaya datang. Kakak ipar saya sampai kemana-mana pakai uang gereja. Saya bilang, kalau nggak tahu persis seperti apa juga kita nggak boleh seperti itu. Enggak om, karena saya tahu persis kakak ipar saya. Tapi saya bilang kalau seperti ini kau tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sudah mulai ada pagar. Karena melihat sesuatu yang tidak baik, sehingga kok nggak mau melakukan lagi untuk mempercayai Allah sungguh-sungguh. Ini sebenarnya saya bilang, kok takut sama Allah atau sama Tuhan itu saya bisa pastikan itu tidak. Ya di situ langsung diam. Kalau kau takut sama Tuhan, benar-benar perjalanan hidupmu mempercayai Tuhan, kau mau lihat seperti itu juga udah nggak bakal percaya. Mungkin kau nanti cari gereja lah yang benar-benar kau bertumbuh. Jangan dilihat kurangnya. Gak usah lihat yang seperti itu. Karena kami semua hamba Tuhan itu adalah manusia biasa, sama dengan kau. Pasti sekali waktu bisa saja jatuh. Tapi kita sebagai hamba Tuhan itu harus hati-hati dengan itu semua. Jangan sampai mengecewakan jemaat. Seperti kau ini, dia om. Saya bilang sekarang mulai minggu doa sungguh-sungguh. Sini banyak gereja di Pilar Bandara. Carikan gereja yang tepat. Ya, akhirnya anak saya ini dulu kan gitu, masuk Kristen, malah sekarang anak saya kesana. Nah itu karena kau nggak berikan contoh teladan yang baik buat anak-anak. Kalau kau berikan contoh teladan anak-anakmu, kau mempercayai Tuhan, hidupmu sesuai, kau berjalan dengan Tuhan, anak-anakmu itu akan ya om, saya sama. Dan sekarang saya sebagai hamba Tuhan hanya menyarankan, cari tempat gereja itu harus bertumbuh. Karena kalau saya tahu kakak iparnya itu gereja besar, karena saya kenal juga Pak. Gereja besar. Tapi ini adik iparnya sampai kayak begitu pemikiran. Karena memang kita itu, karena ini kan pribadi, kembali ke pribadi. Kita mengenal Tuhan tidak, yang jadi persoalan. Jadi kita yang ada di tempat ini, ayo ikuti teladan Kristus. Pertama ketaatannya kepada Bapa. Kalau kita terus taat kepada Bapa, saya percaya kita taat kepada Yesus, maka perjalanan kita akan dituntun. Jadi ketaatan sejati diuji ketika kehendak Tuhan bertentangan dengan keinginan pribadi kita. Ini pasti tantangannya. Ketaatan itu pasti akan diuji ketika ada kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak pribadi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari harus siapkan hati sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan sampai hanya 20%, 10%. Jangan sampai. Harus keseluruhannya. Bapak Ibu harus mengenal Yesus itu adalah Tuhan yang bersama. Sehingga hidupmu pasti, kalau engkau memang mengenal Dia keseluruhannya, engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan lari, engkau tetap setia sampai akhirnya. Yang ketiga, ketaatan membuktikan kasih Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan tidak diukur dari perkataan rohani, emosi dalam ibadah. Maksudnya seolah-olah kalau dalam pelayanan dia begitu luar biasa,
Karena kalau kita lihat beberapa gereja itu, kalau orang sudah dijamah Tuhan, kita lihat mereka dijamah Tuhan sampai mereka nangis, sampai jatuh. Tapi banyak juga yang hanya sampai di situ, tetapi selesai di situ, tetapi hidupnya tidak pernah. Itu namanya emosi di dalam ibadah. Saya percaya bahwa dalam ibadah yang dilakukan sebenarnya di sana ada urapan Allah yang sebenarnya mulai bekerja dalam diri kita, bekerja dalam diri kita. Namun jangan hanya sampai sebatas itu. Atau mungkin pada saat kita ibadah, kita yang sakit disembuhkan, jangan hanya sampai sebatas itu. Engkau karena ibadah ekonomi dipulihkan, jangan sampai di sana. Ya. Enggak sebatas hanya sampai di sana. Tetapi kita terus berjalan. Terus berjalan. Kita terus taat kepada firman-Nya. Karena itu adalah bukti bahwa benar-benar kita mengasihi. Kalau kita nggak taat kepada firman, orang Alkitab ada di rumah, di handphone kita ada, nggak pernah baca. Bagaimana mengetahui apa perkataan Tuhan? Alkitab mungkin nanti pas sudah Natal baru kita mulai buka. Atau ada juga yang, ini udah mau awal tahun, saya mau coba mau berubah. Di Januari saya mulai belajar. Entar Januari, Februari, Maret mulai ada masalah, ada tantangan. Bahkan gue nggak mau lagi. Nggak seperti itu kalau orang taat. Tapi firman Tuhan menaati kita. Yang keempat, hidup dalam catatan membawa dampak rohani. Ketaatan Kristus membawa keselamatan bagi manusia, kemuliaan bagi Bapa, teladan sempurna bagi orang percaya. Ketaatan Yesus Kristus memiliki dampak, yaitu keselamatan bagi manusia, keselamatan kita, kemuliaan bagi Bapa, dan dialah teladan yang sempurna. Karena di bumi ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang kita bisa lihat hidupnya sempurna, tidak ada. Sehingga harus Yesus mati di kayu salib itu. Dan ujian seperti itu dalam hidupnya ada teladan yang sempurna. Dia taat sampai. Seharusnya hidup kita juga demikian. Kalau engkau berkata mengikuti Tuhan, engkau harus taat sampai nanti di akhir hidup kita masing-masing. Pada saat Bapak bilang udah kembali, tugasmu selesai di bumi. Itu baru bilang kita setia, kita taat sampai akhir. Tapi kalau masih sekarang, kita masih sama-sama. Saya sebagai gembala nggak sempurna. Saya sebagai hamba Tuhan tidak sempurna. Nanti kalau saya sudah mati, baru Bapak ini tahu, Bapak ini lihat benar-benar iman gembalamu sampai mati. Hidupnya sampai mati, saya melihat itu. Semua dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Kristus. Jadi kalau kita mau serupa dengan memang gak mudah, tapi dalam pembentukan yang ada, kita percaya kalau kita mau hidupi, maka ketaatan kita akan membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Kita menjadi kesaksian bagi dunia, membawa kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dalam minggu ketiga ini serupa Kristus mengajar kita
untuk memeriksa kembali respon kita terhadap kehendak Tuhan. Kebenaran yang perlu kita hidupi adalah ketaatan adalah gaya hidup Kristus. Ketaatan sering melibatkan pengorbanan. Ketaatan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ketaatan membawa dampak kekalahan. Dan saya percaya ini menjadi pertanyaan refleksi bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Di area mana Tuhan sedang memanggil saya untuk taat? Apakah saya menunda ketaatan karena takut atau tidak nyaman? Apakah hidup saya sungguh mencerminkan Kristus melalui ketaatan? Tapi saya berdoa pada kita semua, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita hari demi hari berjalan menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat kembali pujian tadi. Kita membawa apapun juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita kembali melihat kebenaran firman pagi hari. Salah satu untuk menuju keserupaan dengan Kristus adalah kita memiliki ketaatan. Dan ketaatan itu harus menjadi gaya hidup kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Bukan karena kita terpaksa. Ketaatan itu ada pengorbanan. Ketaatan itu akan memiliki dampak. Terima kasih Bapak. Tetap membawa apapun juga. Maka pujian ini kembali. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Membawa apapun juga kami Bapak. Saat ku datang ke dunia, kami tidak bawa apa-apa. Ku tinggal semua apa yang kita miliki pada akhirnya. Dan nanti pada saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia sampai akhir. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dalam hidup kita, ketaatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus pada saat dia berada di bumi. Dia katakan bahwa aku mau melakukan semua, hanya melakukan kehendak Bapa itu sempurna.
Oleh karenanya pagi hari ini, mari kembali. Coba lihat hidupmu sungguh-sungguh. Apakah engkau terus taat kepada Bapa? Engkau taat kepada Yesus? Kalau memang masih ada ruang di sana, engkau masih mencurigai Allah, mari kembali. Engkau harus kembali fokuskan itu. Engkau harus kembali taat seperti Yesus. Pada saat juga kita akan memasuki makan tubuh dan darah Yesus. Inilah pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus yang sempurna. Dia nyatakan dalam hidup kita hanya satu tujuan, dia menyenangkan hati Allah dan juga buat kita semua bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau tidak ada pengorbanan daripada Allah, dia tidak taat, Yesus tidak taat kepada Allah, saat ini kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah nanti. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo benar-benar nyatakan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mau taat sampai akhir hidup kita, mau turut kepada kehendak Yesus. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu meteraikan dalam setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran pagi hari ini, semakin kami mengerti untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Dengan kebenaran yang disampaikan pagi hari ini, kami meteraikan lewat makan dan minum tubuh dan darah. Biarlah ini menjadi meterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami kembali, kami mengingat pengorbanan Kristus, pengorbanan yang tiada taranya dalam hidup kami, ketujuan untuk kami nantinya bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati tubuh dan darah sebelum dibagikan untuk mengatasi kuasa. Kami percaya tubuh dan darah ada kuasa di dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemuan hari datang. Tapi kembali doakan dengan berkat setiap jembatan setiap kuasa. Datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu, berdosa jalan sengsara.
roti di tangan kanan kita. Roti yang kita pegang adalah tubuh. Tubuh Tuhan yang sudah tercabik-cabik dan hancur. Hanya satu tujuan. Dia mau memulihkan kita. Dan kita diangkat dari lumpur dosa. Supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita akan memerintah bersama. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita angkat cawan tangan kanan. Cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah, yang menghapus dosa kita. Dengan kita mengaku Dia sebagai juru selamat kita, serta berjalan serupa dengan Kristus, sehingga lewat tubuh dan darahnya ada kuasa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan ada kemenangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Lord. Terima kasih Lord. Mari kau menyembah kepada Allah. Terima kasih Lord. Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang telah menyatu dengan kami Bapa. Kau menyatu dengan setiap kehidupan kami Lord. Kami menyatu dengan Engkau Bapa. Oleh Bapa kami percaya. Yang telah kau nyatakan, Engkau sungguh baik. Tiada kasih seperti kasih-Mu yang pernah kami temui. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib. Perbuatan-Mu sungguh nyata bagi kami.
Terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, apapun yang Kau rencanakan dalam hidup kami yakin Tuhan, melalui perjamuan kudusan ini, semua sakit penyakit kami dan pergumulan kami Tuhan, Kau telah menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur semua Bapa buat anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur haleluya. Amin. Silakan saudara. Saudara berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau perkenalkan bagi kami pagi hari ini. Bapak, mampukan kami untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus, memiliki ketaatan kepada Bapa. Bahkan Tuhan, lewat ketaatan kami Tuhan, sekalipun kami harus menderita Tuhan, banyak yang harus kami korbankan Tuhan, bila kami tetap belajar dari teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Bapa, bila Tuhan lewat ketaatan kami Tuhan, membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, lewat ketaatan kami Tuhan, membawa dampak yang besar bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman yang benar akan firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Bahkan Tuhan, jadikan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar yang baik, tapi lebih dari itu Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dimanapun berdiri hamba-Mu Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak jumlah bilangan jiwa diselamatkan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, baik persembahan pertama, kedua dan ketiga Tuhan, dengan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih atas penuh saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Semoga bersukacita. Amin. Amin. Walaupun memang tadi ada yang harus melalui
yang dalamnya. Dan semuanya bersuka cita, amin ya. Sehingga memang ini kayaknya yang orang tua kita nggak bisa datang. Ya, kita terus berdoa supaya cepat lalu daerah ini. Banjir ini memang, saya juga daerah saya tadi juga udah mulai naik, airnya sudah mulai itu ke jalan. Jadi memang kita harus banyak berdoa buat bangsa ini. Berapa pengumuman yang saya ingin sampaikan buat pagi hari ini. Pertama, selamat ulang tahun untuk Bapak J. Tampu Bolon. Ya, ada isinya. Salam sama bapaknya ya. Kami itu terus berdoa, Tuhan terus memberkati, ya panjang umur, sehat selalu sama keluarga. Tuhan memberkati ya. Yang kedua, ada doa malam mulai Jumat ini tanggal 6 Februari sesuai yang saya sudah sampaikan selesai pertemuan inti kemarin, pelayan inti. Jadi kita mengadakan kembali doa malam hari Jumat jam 7 malam. Untuk doa puasanya belum ya, nanti minggu keempat ya. Tapi kalau Bapak Ibu terutama para WA para senior yang pelayanan kalau mau ngambil bagian untuk puasa nggak apa-apa. Mulai belajar, betul. Jadi nanti hari Jumat nggak kaget lagi ya minggu keempatnya. Itu boleh ya, mulai tergantung serah mau ambil jam berapa puasanya silakan. Dan yang ketiga adalah ibadah yud tanggal 7 Februari jam 7 malam juga sudah dimulai. Memang ketuanya masih nggak tahu hari ini apa sudah pulang atau belum, tapi ada pengurus yang lain. Kita tetap mulai ya hari Sabtu. Dan yang keempat, terus doakan untuk pembelian tempat ini karena saya sudah ketemu dengan BPH, mereka sudah menyatakan sekian. Saya memang lagi berdoa, kira-kira saya mengambil di mana? Karena itu mereka minta sekian, saya dikasih kesempatan. Jadi sebelum tanggal 9, karena tanggal 9 itu ada pertemuan BPH lagi, Sekum akan menyampaikan bahwa GPA Eklesia itu akan diambil alih. Nah, jadi aset dari Sinode, saya coba memberanikan diri untuk mengambil alih. Jadi berdoa buat ini kita bisa selesaikan. Saya percayalah kalau kita sehati ya, seperti tadi saya firman Tuhan kita coba belajar, saya percaya kita bisa menyelesaikannya. Dan target saya bulan September kita akan mulai renovasi. Walaupun memang saya juga nggak tahu uangnya dari mana, tapi paling tidak kita memiliki target ya. Kalau umpamanya gagal, ya itu juga Tuhan nggak gagal. Tapi coba kita mengambil iman untuk mempercayai berjalan bersama. Jadi saya coba di bulan September itu, seperti yang saya sampaikan waktu kemarin, September kita mulai coba harus dibongkar di renovasi. Memang yang dekat ini sebenarnya ini banjir di bawah ini, rupanya mau tidak mau harus kita uruk. Kayaknya memang kalau uruk jadi pendek ya. Tapi saya beli sama Yohanes, ya nggak apa-apa. Daripada begini terus kan. Paling tidak kalau kita bisa uruk, ya jangan pakai helm di dalam rumah. Nanti kena lagi kejedot kepalanya. Jadi kita coba ya. Ya kita berdoa supaya berapa hari ke depan itu kita bisa uruk lah kalau supaya. Ya sekarang kita ke kamar mandi juga agak susah kan. Ya paling tidak itu kita coba. Kemarin kita coba itu apa itu namanya itu airnya itu rupanya tetap keluar karena memang sudah dari bawah ya. Jadi didoakan supaya bisa terselesaikan. Dan pagi hari ini sebenarnya saya menjanjikan untuk saya mau menyerahkan surat keterangan tugas pelayanan. Windy hari ini kemarin memang bekerja, pulang sudah malam jam 12.
Nggak taunya temannya dari Kalimantan ada yang datang juga sampai pagi. Tadi temannya masih tidur, nggak mungkin juga dibangunin. Kalau dibangunin siapa? Jadi gue bilang harus temani dulu ya, karena temannya juga belum pulang. Jadi hari ini ya harus sempat hadir. Tapi saya tetap menyerahkan surat keterangan tugas ini yang saya buat supaya menjadi pegangan kita dalam melayani di tempat ini. Memang kalau saya beberapa tempat saya pelayanan tetap sebelum saya dapat surat tugas pelayanan. Makanya ini yang bagus juga buat Bapak Ibu yang sudah diangkat, kalau ada suratnya juga itu kan lebih kuat. Ya, saya manggil yang pertama Pak Haryanja. Saya di depan dulu. Baru yang kedua Ibu Isabel Lestari. Yang ketiga Jenny Somba. Yang berikutnya Saudari Asina Rande. Berikutnya Ibu Helena Rambe. Saudari Teopani Kaisa Yunghoe. Saudari Sintania. Dan yang terakhir sebenarnya Aswida dan juga Widi. Sesuai dengan dari September yang lalu sudah saya buatkan dan saya berikan surat kepada Pak Presiden. Di sini depannya. Ya, jadi bersama. Dan nanti di grup kita yang lain ini aja dimunculin. Ya, boleh. Dokumennya boleh. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Boleh kembali. Dan terakhir masalah apa kasih kita kepada Aswida minggu depan saja ya. Oke. Ya, jadi minggu depan saja karena juga nanti minggu depan jemaat mungkin kita berharap semuanya bisa hadir. Jadi bisa sama-sama walaupun seberapa saya bisa beri. Kemungkinan minggu depan dia sudah ada juga bersama dengan kita. Jadi minggu depan kita bisa kasih. Oke? Ya.
kasih Bapa buat pagi hari ini. Di akhir ibadah ini kami bersyukur buat semua kebaikan dan anugerah Allah yang Kau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persembahan yang kami berikan, lewat seluruh kehidupan kami. Kami percaya biarlah semuanya hanya menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, Hamba memberkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kau memberkati yang melayani pagi hari ini, WL singer, pemain musik, dan juga multimedia yang menjalankan persembahan bagi penerima jemaat. Kami berdoa Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan kami percaya berhasil karena mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap perpuluhan yang sudah diberikan. Engkau Tuhan yang menyertai persembahan-persembahan yang lainnya, persembahan diakonia dan juga persembahan buat gereja Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hamba berdoa berkat Allah tercurah dalam kehidupan seluruh keluarga-keluarga, baik secara keluarga, baik secara pribadi demi pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka. Kami percaya penyertaan Allah menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba memberkati juga setiap pelayan inti yang sudah ada, yang kami sudah mulai bentuk. Engkau Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka bagian dalam pelayanan ini. Mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam proses hidup mereka serupa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya akan dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi dampak dimanapun mereka berada. Kami percaya dampak Kristus yang ada dalam diri mereka akan terlihat, dan banyak jiwa untuk dimenangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mbak juga berdoa buat Bapak Tambon yang berulang tahun. Kami percaya tangan-Mu terus menyertai kehidupannya, memberkati panjang umur, kesehatan, kekuatan daripada Allah bersama dengan keluarga, bekerja bersama istri dan anak-anak. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya, sehingga semakin hari dia mengerti berjalan bersama dengan Tuhan dan kekuatan Allah. Dia percaya keluarga yang semakin serupa dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami percaya hari-hari ini pertama memang di jalur-jalur untuk ke gereja mulai ada kenaikan air. Kami percaya banjir juga di mana-mana. Tapi kami percaya Tuhan menyertai mereka, baik mereka berada di rumah. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan menyertai hidup mereka, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati setiap anak-anak muda yang ada dalam kehidupan mereka menjadi semakin kuat dalam Engkau Tuhan, kudus dalam hidup kudus dan tidak bercela, sehingga kehidupan mereka menjadi contoh teladan di masa muda mereka. Dan kami percaya Engkau bawa pasangan mereka yang menjadi bagian dalam hidup mereka, dimanapun mungkin dari pasangan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan mendatangkan, dan bila ada sukacita dalam kehidupan mereka, kami percaya memberkati mereka. Kami memberkati juga anak-anak sekolah minggu, baik anak-anak yang masih kecil. Kami percaya mulai kebenaran-kebenaran yang diceritakan, mulai cerita firman Tuhan, kami percaya kemuliaan Allah menyertai, sehingga anak-anak kecil ini semakin kuat dalam iman Tuhan. Dalam masa anak-anak mereka sudah mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat kami dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Kami berdoa buat pembelian juga tempat ini. Karena ini 210 meter. Kami percaya Bapak, Engkau tahu setiap hati kami.
Olehnya kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja. Kami tidak tahu dari mana kami dapat menyelesaikannya. Tapi pada saat kami mengambil keputusan, kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Olehnya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah keputusan yang kami ambil benar-benar hanya keputusan daripada Allah. Demikian juga kami rencana bulan September kami akan harus membangun merenovasi tempat ini. Kami hanya menyerahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Kami menyadari kami orang-orang yang kekurangan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sangat-sangat mampu melakukan segala perkara yang ajaib yang kami tidak pikirkan. Itu yang Tuhan akan sediakan bagi kami yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan. Olehnya kami menyerahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada dalam kehadiran kita di tempat ini bersama khususnya menjadi berkat, menjadi teladan mana gereja-gereja pun. Kami menyerahkan ke bangsa dan negara kami. Di hari-hari ini banyak bencana yang terjadi di mana-mana, tapi kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang takut akan Allah. Maka itu Engkau akan nyatakan dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada, gereja-gereja yang ada walaupun terdampak. Kami percaya Tuhan tetap memegang kendali buat bangsa dan negara kami. Olehnya kami menyerahkan pimpinan kami yang tertinggi sampai di bawah, di mana kami berada, RT RW kami yang ada di tempat ini, khususnya Tawang Kosambi Barat, kelurahan yang ada, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Terutama penanganan banjir di wilayah ini, benar-benar pemerintah mengambil keputusan yang tepat sehingga penanganannya kembali, penanganannya lebih baik lagi. Olehnya kami berdoa, kami memberkati kelurahan yang ada tempat ini, pemerintahan kami yang ada, sehingga mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami kembali, kami percaya penyertaan Tuhan juga menyertai setiap kami. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus. Kami tak berjalan serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam, selalu untuk
kasih.